Ketika Belanda mengira Nusantara telah tunduk, muncullah seorang perempuan yang tak gentar menghadapi moncong senapan. Ia bukan hanya seorang pemimpin, ia adalah simbol harga diri. Inilah kisah Ratu Kertajaya, sang ratu yang membuat kolonial bertekuk lutut oleh keberaniannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Petok Legenda Nusantara. Kisah penuh sejarah dan kisah hidup yang menggetarkan hati. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan dukung terus channel ini agar kami bisa menghadirkan lebih banyak kisah yang menghidupkan kembali perjuangan para leluhur kita. Oke, kalau sudah, mari kita masuk ke cerita yang akan membuat kalian kembali ke sejarah masa lampau. Senja jatuh perlahan di atas benteng Kertajaya, membiarkan cahaya oranye yang lembut menyentuh dinding-dinding tua yang telah menjadi saksi bisu perjalanan sejarah panjang kerajaan itu. Di tengah halaman istana yang luas, seorang perempuan berdiri tegap, anggun, namun matanya menyimpan bara yang sulit padam. Dialah Ratu Kertajaya, pemimpin yang tidak hanya mewarisi tahta, tetapi juga luka dan harapan rakyatnya. Angin sore membawa bisikan kecemasan, suara para penunggu istana yang saling berbisik tentang kabar kedatangan utusan Belanda yang semakin menekan. "Ratu, mereka menuntut upeti lagi," ujar seorang abdi tua dengan suara gemetar. Ratu Kertajaya menatapnya dengan tenang, namun sorot matanya menyiratkan badai besar yang sedang disembunyikan. "Sudah berapa kali mereka meminta?" tanyanya pelan namun tajam. "3 kali dalam 2 bulan, Ratu," jawab sang abdi sambil menunduk. Ratu Kertajaya menarik napas panjang, memandang ke arah matahari yang hampir tenggelam. "Kalau mereka mengira kita akan terus tunduk, mereka salah. Kita sudah terlalu lama diam." Abdi itu tercekat, antara takut dan kagum. Saat itu, dalam kesunyian senja, lahirlah sebuah keputusan. Keputusan yang kemudian menjadi awal dari perlawanan besar yang akan mengguncang kekuasaan kolonial Belanda. Di dalam balairung utama, Ratu Kertajaya duduk di singgasananya, mendengarkan suara gemuruh hati rakyat yang diwakili oleh beberapa pemimpin desa. Mereka datang membawa keluhan, ladang yang diperas, hasil bumi yang dirampas, pemuda-pemuda yang diangkut paksa untuk kerja rodi. "Ratu, kalau begini terus, anak cucu kami tidak akan pernah merdeka," ujar seorang lelaki paruh baya dengan suara serak. Ratu Kertajaya memandang wajah-wajah yang penuh keletihan itu, dan di matanya muncul rasa pedih yang tak bisa disembunyikan. "Aku tahu kalian menderita," ujarnya pelan. "Setiap pengaduan kalian adalah luka di hatiku sendiri." Seorang ibu muda maju, matanya merah. "Suamiku ditangkap pasukan Belanda kemarin, Ratu, karena menolak menyerahkan padi terakhir kami." Suaranya pecah saat ia berbicara. Ratu Kertajaya turun dari singgasananya, memegang bahu perempuan itu. "Aku berjanji," katanya, "aku tidak akan membiarkan tangisan ini menjadi warisan generasi berikutnya." Semua orang di ruangan itu terpaku, merasakan getaran ketegasan yang lahir dari keputusasaan bercampur keberanian. Hari itu, Ratu Kertajaya bukan hanya seorang penguasa, ia menjadi perisai bagi rakyatnya. Malam mulai turun ketika kabar kedatangan seorang utusan Belanda masuk ke istana. Utusan itu datang dengan langkah angkuh, membawa surat perintah yang tertera segel VOC. "Ratu Kertajaya," katanya dalam bahasa Melayu yang patah-patah, "kami memberi tenggat 3 hari untuk menyerahkan upeti tambahan. Jika tidak, akan ada konsekuensi." Ratu Kertajaya tersenyum tipis, sebuah senyum yang membuat utusan itu merinding. "Katakan pada tuanmu," ujarnya, "bahwa kami bukan sapi perahan yang bisa mereka paksa sesuka hati." Utusan itu terbelalak. "Ratu, ini perintah resmi VOC."
Ratu Kertajaya melangkah mendekat, menatapnya tepat di mata. Dan aku memberikan perintah resmi sebagai pemimpin negeri ini. Kami tidak tunduk. Katakan itu. Utusan itu mundur selangkah, wajahnya pucat. Dalam keheningan malam itu, sebuah garis batas ditarik dengan sangat jelas. Garis antara kehormatan dan penindasan. Dan Ratu Kertajaya memilih berdiri di sisi kehormatan, apapun risikonya. Setelah utusan itu pergi, suasana istana berubah drastis. Para petinggi kerajaan berkumpul, sebagian tampak resah. Ratu, keputusan Anda berani, tapi Belanda tidak akan diam, ujar Patih Wiradipa, penasihat paling senior. Ratu Kertajaya menatapnya dengan mantap. Justru karena mereka tidak akan diam, kita tidak boleh lagi takut. Patih itu menghela napas. Rakyat sudah lelah menghadapi kerja paksa dan pungutan. Tapi, berperang dengan Belanda bukan hal kecil. Ratu Kertajaya berjalan ke tengah ruangan, memandang semua yang hadir. Lihat rakyat di luar sana. Mereka sudah kehilangan banyak hal. Tanah, keluarga, harga diri. Apa kalian ingin melihat mereka kehilangan semuanya hanya karena kita takut bertindak? Keheningan menyelimuti balairung. Lalu, seorang panglima muda maju. Ratu, jika Anda memimpin, kami akan berdiri di barisan paling depan. Mendengar itu, suara-suara lain mulai mengikuti. Kami juga, Ratu. Kami tidak akan membiarkan Anda berjuang sendirian. Ratu Kertajaya tersenyum kecil, namun sorot matanya menunjukkan betapa berat beban yang ia pikul. Namun di sana juga tampak cahaya sebuah harapan baru yang lahir dari keberanian. Malam itu, Ratu Kertajaya berdiri di balkon istana, menatap bulan purnama yang menggantung seperti saksi setia. Angin malam membawa aroma hutan dan tanah yang basah, mengingatkannya pada janji-janji leluhur. Lihatlah mereka, Ayah. Ibu, bisiknya lirih. Rakyat kita sudah terlalu lama menderita. Dalam keheningan itu, suara langkah halus terdengar. Ternyata itu adalah Pangeran Laksmana, keponakan sekaligus orang yang paling ia percaya. Bibi, apakah keputusan ini sudah final? Tanyanya lembut. Ratu Kertajaya menatapnya. Laksmana, kau tahu apa yang mereka lakukan pada negeri ini? Jika kita diam, kita akan menyaksikan tanah ini diambil sedikit demi sedikit sampai tak ada lagi yang tersisa. Laksmana mengangguk pelan. Kalau begitu, izinkan aku menjadi pedangmu, Bibi. Ratu Kertajaya tersenyum, untuk pertama kalinya malam itu muncul senyum yang benar-benar tulus. Dan aku akan menjadi api di balik pedang itu, katanya. Malam pun menjadi saksi sumpah dua jiwa yang akan mengubah sejarah. Sebuah sumpah yang lahir dari kepedihan, namun menyala sebagai harapan. Pagi hari setelah keputusan besar itu, Benteng Kertajaya dipenuhi kesibukan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Para prajurit berlatih dengan intensitas yang menggetarkan tanah, suara pedang beradu, teriakan komando, dan gelegar langkah kaki menyatu menjadi irama yang membuat bulu kuduk berdiri. Ratu Kertajaya berjalan melewati barisan prajurit yang sedang berlatih, sorot matanya memeriksa satu persatu. Para prajurit menatapnya dengan penuh hormat, sebagian dengan kagum, sebagian lagi dengan api semangat baru. Ratu, lihatlah. Prajurit kita siap bertarung, seru Panglima Wiranata sambil menunjukkan barisan pemuda desa yang kini memegang tombak buatan sendiri. Ratu Kertajaya tersenyum kecil. Semangat mereka besar, tapi apakah mereka siap menghadapi meriam Belanda? Wiranata terdiam, menelan kekhawatiran yang tidak bisa ia sembunyikan. Kami akan melatih mereka secepat mungkin, Ratu, jawabnya.
Ratu Kertajaya mengangguk. Aku tidak meminta kalian menjadi pasukan sempurna, aku meminta kalian menjadi perisai rakyat. Para prajurit yang mendengarnya serempak berseru mantap. Energi itu terasa menyebar ke seluruh halaman istana. Rakyat di pinggir benteng ikut menonton, beberapa membawa makanan dan air, beberapa lagi menahan air mata bangga. Ada sesuatu yang lahir hari itu, sesuatu yang lebih kuat dari ketakutan, harapan. Sementara persiapan perang berlangsung, para pemimpin desa kembali ke kampung mereka membawa pesan Ratu Kertajaya. Mereka berkumpul di balai desa, menyampaikan kabar bahwa Ratu tidak lagi berniat tunduk pada perintah kolonial Belanda. Reaksi rakyat beragam, ada yang takut, ada yang marah, ada pula yang langsung bangkit penuh keberanian. "Ratu, kita berani menantang Belanda?" tanya seorang lelaki tua sambil memegang tongkatnya. "Ya," jawab pemimpin desa, "dan beliau meminta kita bersiap. Kerajaan akan mendukung, tapi rakyat juga harus berdiri bersama." Seorang pemuda yang mendengar itu maju ke depan. "Kalau Ratu saja tidak takut, masa kita yang hanya bekerja di ladang harus gemetar?" katanya lantang. Suasana semakin panas ketika seorang ibu membawa kabar bahwa pasukan Belanda mulai meronda ke desa-desa, memeriksa gudang padi dan memaksa penduduk menyerahkan hasil panen. "Kalau kita diam, mereka akan mengambil semuanya," serunya sambil menggenggam keranjang kosong. Rakyat mulai saling bicara, saling membakar semangat. "Sudahlah, kita sudah terlalu lama diam," ujar lelaki tua itu akhirnya. "Jika Ratu Kertajaya memanggil kita, kita ikut." Satu persatu warga setuju. Desa demi desa pun mulai bersiap, menyiapkan tempat berlindung, mengumpulkan persediaan makanan, dan banyak pemuda mulai berlatih dengan kayu dan tombak seadanya. Gelombang kecil itu perlahan menjadi badai. Di sisi lain, berita pemberontakan dari Kertajaya sampai ke telinga Belanda di pos terdekat. Seorang perwira Belanda bernama Van Duren menerima laporan itu dengan wajah keruh. "Ratu itu benar-benar ingin membuat masalah," katanya sambil meremas kertas laporan. Seorang ajudannya bertanya, "Apakah kita harus menambah patroli, Tuan?" Van Duren berdiri dari kursinya, berjalan ke jendela dan memandang ladang-ladang luas yang kini menjadi wilayah kekuasaan VOC. "Tidak," katanya sambil tersenyum sinis. "Kita kirim pesan yang lebih keras. Jika mereka menolak menyerahkan upeti, kita ambil paksa." Ajudan itu mengangguk. "Dan rakyatnya, Tuan?" Van Duren menatapnya tajam. "Rakyat adalah alat. Jika alat itu memberontak, kita patahkan." Di luar, pasukan Belanda bersiap dengan senapan laras panjang, meriam kecil, dan seragam lengkap. Angin berhembus membawa aroma bahaya yang segera mendekati Kertajaya. Pergerakan Belanda ini kemudian terdengar oleh mata-mata kerajaan yang segera melapor ke istana. "Ratu, mereka bergerak," kata mata-mata itu sambil terengah. Ratu Kertajaya menutup matanya sejenak, lalu berkata pelan namun tegas, "Kalau begitu, perang sudah dimulai bahkan sebelum pedang kita terangkat." Pada malam hari, Ratu Kertajaya mengadakan pertemuan rahasia dengan para panglima dan penasihat kerajaan. Ruangan itu diterangi cahaya lentera, menciptakan bayangan panjang yang bergerak seakan mengikuti ketegangan di dalamnya. "Mata-mata kita melihat pasukan Belanda membawa meriam," kata Patih Wiradipa. "Jumlah mereka tidak sedikit." Pangeran Laksmana yang duduk di sebelah ratu berkata, "Biarkan mereka datang. Kita tidak akan menyerahkan wilayah kita tanpa perlawanan." Panglima Wiranata menambahkan, "Namun prajurit kita masih kurang persenjataan. Kita punya keberanian, tapi apakah cukup?" Ratu Kertajaya berdiri, memandang semua wajah di hadapannya. Keberanian adalah separuh kemenangan.
Separuh lainnya adalah strategi. Ia kemudian menunjukkan peta wilayah kerajaan. Belanda kuat di tempat terbuka, tapi kita kuat di hutan dan bukit. Kita pakai wilayah kita sebagai senjata. Para panglima mengangguk memahami. Laksmana berkata, "Jadi kita gunakan taktik gerilya, Bibi?" Ratu Kertajaya mengangguk. "Ya. Kita tidak bertarung untuk kemuliaan, kita bertarung untuk bertahan hidup. Untuk itu, kita harus cerdik, bukan nekat." Pertemuan itu berlangsung jauh ke malam, penuh rencana, penuh rasa takut, tapi juga dipenuhi nyala harapan baru yang tak ingin padam. Setelah pertemuan selesai, Ratu Kertajaya kembali ke kamarnya dan duduk di depan meja kayu yang penuh dengan catatan, pesan rakyat, dan peta. Ia menatap semuanya satu persatu, lalu menyentuh sebuah kain kecil berwarna merah yang sudah usang. Itu adalah warisan ibunya, simbol keberanian keluarga. "Ibu, berikan aku kekuatan," ucapnya lirih. Pangeran Laksmana kemudian masuk pelan-pelan. "Bibi, kau belum istirahat lagi?" tanyanya. Ratu Kertajaya tersenyum tipis. Pemimpin tidak boleh tidur saat rakyatnya gelisah. Laksmana mendekat, duduk di depan ratu. "Aku tahu kau kuat, tapi kau juga manusia, Bibi." Ratu Kertajaya memejamkan mata sejenak, mengatur napas. "Aku tidak takut mati, Laksmana. Yang kutakutkan adalah melihat rakyatku mati sia-sia." Laksmana menunduk, memahami betul beban itu. "Bibi, apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sisimu," katanya mantap. Ratu Kertajaya menatapnya dengan rasa hangat. "Dan aku tidak akan membiarkan siapapun merenggut tanah ini dari tangan kita," katanya pelan. Di luar, suara serangga malam terdengar seperti bisikan doa, mengiringi lahirnya keputusan besar. Malam itu, Ratu Kertajaya memegang teguh sumpahnya, sumpah untuk melindungi rakyat, meski harus mempertaruhkan seluruh hidupnya. Pagi itu, gumpalan asap hitam naik dari arah desa Randu Kembar. Ratu Kertajaya yang sedang mengawasi latihan prajurit segera menghentikan langkahnya. "Asap itu bukan asap dapur," gumamnya. Tak lama kemudian, seorang pengawal berlari tergesa. "Ratu, desa Randu Kembar diserang Belanda." Suasana istana langsung berubah tegang. Prajurit yang sedang berlatih meletakkan senjata, beberapa terlihat marah, beberapa pucat karena takut. Tanpa menunggu lama, Ratu Kertajaya memerintahkan, "Siapkan kuda. Aku akan ke sana." Para penasihat langsung panik. "Ratu, itu berbahaya. Belanda bisa saja masih di sana." Namun Ratu Kertajaya hanya menatap mereka dengan tatapan yang tidak bisa diganggu-gugat. "Rakyatku diserang. Jika aku tidak ada di sisi mereka saat ini, bagaimana mereka bisa percaya untuk berjuang bersamaku?" Dengan kecepatan angin, rombongan kecil prajurit elit mengikuti sang ratu. Sepanjang perjalanan, mereka melewati ladang-ladang yang hangus, ternak yang tergeletak mati, dan rumah-rumah yang pintunya terbuka paksa. Pangeran Laksmana yang menunggang kuda tepat di samping ratu berkata pelan, "Bibi, ini baru permulaan." Ratu Kertajaya menggenggam tali kekangnya erat. Kalau mereka ingin perang, mereka akan mendapatkannya. Ketika rombongan ratu sampai di Randu Kembar, yang mereka temukan bukan hanya desa yang terbakar, tapi juga rakyat yang menangis, terluka, dan sebagian hilang. Seorang ibu muda berlari ke arah Ratu Kertajaya sambil membawa anak kecilnya yang ketakutan. "Ratu, mereka datang di waktu subuh, membakar lumbung, mengambil pemuda-pemuda kami," ujarnya terseduh. Ratu Kertajaya turun dari kuda dan memeluk ibu itu, menepuk bahunya dengan lembut.
"Aku di sini, kau tidak sendirian," katanya pelan. Seorang lelaki tua berjalan tertatih mendekat. "Ratu, kami mencoba melawan, tapi mereka punya senjata api. Kami hanya punya bambu runcing." Ratu Kertajaya menatap luka di tubuh lelaki itu, matanya memerah karena geram. "Tidak apa, kalian sudah melakukan yang bisa kalian lakukan." Di balik puing-puing rumah, seorang anak kecil menangis mencari ayahnya. "Pak, Pak," panggilnya. Ratu Kertajaya mendekati anak itu dan mengusap rambutnya. "Siapa namamu?" tanya sang ratu. "Arga," jawabnya lirih. "Ayah, di bawah Belanda." Ratu Kertajaya menggigit bibir, lalu berjanji, "Arga, aku akan mengambil kembali ayahmu. Aku janji." Janji itu membuat Pangeran Laksmana menunduk, merasakan beratnya kata-kata yang terucap. Namun bagi Ratu Kertajaya, janji itu bukan sekadar kata, itu adalah hutang darah. Setelah menenangkan rakyat, Ratu Kertajaya mengumpulkan para tokoh desa yang selamat. Mereka duduk melingkar di bawah pohon besar, mencoba merangkai kembali apa yang terjadi. Mereka membakar lumbung padi, mungkin untuk memutus persediaan makanan kita, kata seorang petani. Mereka juga mengambil pemuda, mungkin untuk dijadikan pekerja paksa, tambah yang lain. Pangeran Laksmana menatap peta kecil yang dibawa mata-mata kerajaan. Serangan ini bukan kebetulan. Mereka ingin melemahkan kita sebelum perang besar benar-benar meledak. Ratu Kertajaya memejamkan mata sejenak, lalu berkata, "Jika mereka menyerang desa, maka mulai hari ini, setiap desa harus memiliki penjaga malam dan tempat persembunyian darurat." Para tokoh desa saling pandang, merasa takut namun juga mendapat kekuatan dari arahan jelas sang ratu. "Ratu," kata seorang nenek, "kami takut, tapi kami tidak ingin hidup seperti ini lagi. Kami akan ikut berjuang." Ratu Kertajaya tersenyum hangat. "Keberanian kalian adalah kekuatan terbesar kita." Ia kemudian berdiri, berseru kepada seluruh warga yang berkumpul, "Mulai hari ini, kita bukan hanya rakyat. Kita adalah keluarga yang akan saling melindungi." Seruan itu menggema, menguatkan hati yang sebelumnya dipenuhi ketakutan. Sementara itu, di markas Belanda, Van Duren mendengar laporan bahwa Ratu Kertajaya mengunjungi desa yang mereka serang. "Hah, lihat itu," katanya sambil tertawa tipis. "Ratu itu terlalu sentimental. Ia membuang waktunya menghibur rakyat, sementara kita mempersiapkan langkah berikutnya." Namun ajudannya terlihat ragu. "Tuan, laporan lain mengatakan bahwa desa-desa mulai bersatu dan lebih berani setelah kunjungan sang ratu." Van Duren menghentikan tawanya. "Apa maksudmu?" "Ratu Kertajaya sedang membangun perlawanan. Semakin banyak rakyat yang siap bertarung." Van Duren mengerutkan kening, lalu mengambil peta besar di dinding. "Kalau begitu, sebelum dia semakin kuat, kita patahkan semangatnya." Ia menunjuk wilayah Kertajaya bagian timur. "Kirim pasukan ke sana. Tangkap siapapun yang melawan. Dan jika perlu, tangkap ratu itu." Ajudannya terkejut. Menangkap ratu? Itu akan memicu perang terbuka. Van Duren hanya tersenyum kejam. Perang sudah dimulai sejak dia menolak perintah VOC. Keputusan itu menjadi babak baru yang lebih gelap. Saat itu juga, kilatan bahaya semakin mendekat ke kerajaan. Sore harinya, sebelum kembali ke istana, Ratu Kertajaya berdiri di tengah puing-puing randu kembar. Matahari turun perlahan, memantulkan cahaya emas di reruntuhan rumah-rumah yang terbakar. Angin sore membawa aroma arang, seakan mengukir penderitaan desa itu ke dalam hatinya. "Lihatlah,
Ini bukan hanya serangan, gumamnya. Ini penghinaan. Pangeran Laksmana berdiri di sebelahnya. Bibi, kita harus balas. Ratu Kertajaya menghela napas panjang. Ya, tapi bukan dengan amarah yang buta. Kita harus bijak. Jika kita melawan tanpa rencana, rakyat akan menjadi korban. Laksmana mengangguk, meski di matanya masih terlihat bara. Di belakang mereka, rakyat Randu Kembar berdiri dalam diam, menunggu apa yang akan diperintahkan Ratu. Ratu Kertajaya menoleh kepada mereka semua. Randu Kembar tidak sendirian. Setiap desa yang disakiti adalah bagian dari tubuh kita. Dan tubuh ini akan bangkit. Ia kemudian mengangkat sejumput tanah yang hangus dan mengepalkannya. Hari ini mereka membakar desa kalian, tapi mulai hari ini mereka membakar amarah seluruh kerajaan. Seluruh rakyat menunduk, sebagian menangis, sebagian mengangguk mantap. Ketika Ratu Kertajaya kembali menaiki kudanya, seorang anak kecil, Arga, berlari kecil memanggil, "Ratu! Tolong ayahku." Ratu Kertajaya menatapnya penuh kasih. "Aku tidak akan lupa, Arga. Aku akan menjemput ayahmu. Itu janjiku." Kata-kata itu menjadi api kecil yang menyala di hati rakyat. Dan malam itu, Kertajaya mulai bersiap menghadapi badai sesungguhnya. Pagi berikutnya, benteng Kertajaya dipenuhi ketegangan yang menekan dada. Dari kejauhan, debu berterbangan, tanda pasukan Belanda bergerak mendekat. Seorang pengintai berlari menuju gerbang istana dan langsung berlutut di hadapan Ratu Kertajaya. "Ratu, mereka sudah melewati Sungai Gempol. Jumlah mereka 2 kali lipat dari perkiraan kita." Ratu Kertajaya tak menunjukkan rasa takut sedikit pun, meski prajurit di sekelilingnya mulai gelisah. "2 kali lipat bukan masalah," ujarnya pelan namun tegas. "Yang penting kita tidak menyerah." Pangeran Laksmana mendekat, wajahnya dipenuhi ketegangan. "Bibi, mereka membawa meriam besar. Lebih besar dari yang pernah kita lihat." Ratu Kertajaya menatap langsung ke matanya. "Apa kau takut?" Laksmana menggeleng cepat. "Bukan takut, hanya khawatir rakyat akan terjebak." Sang ratu menghela napas, lalu memandang ke arah desa-desa yang berada di luar benteng. "Evakuasi yang paling jauh, kumpulkan mereka ke barat. Jangan biarkan mereka berada di jalur tembakan meriam." Para panglima langsung bergerak, memerintahkan prajurit mengawal rakyat keluar dari wilayah berbahaya. Sementara itu, suara genderang perang mulai dipukul. Untuk pertama kalinya, suara itu terdengar di wilayah Kertajaya, dan semua orang tahu, inilah hari yang akan mengubah segalanya. Saat rakyat mulai dievakuasi, prajurit dan pemuda desa yang sebelumnya hanya berlatih dengan bambu runcing kini bersenjata seadanya. Beberapa memegang tombak tua, sebagian menggunakan pedang hasil bengkel pandai besi desa. Di tengah kerumunan, seorang anak muda bernama Jatmiko berdiri gemetar sambil menggenggam tombak. "Kau takut?" tanya seorang lelaki paruh baya yang berdiri di sebelahnya. Jatmiko menelan ludah. "Ya, tapi aku lebih takut kalau Belanda mengambil adikku lagi." Lelaki itu tersenyum kecil. "Kalau begitu, bertahanlah. Ratu tidak berjuang sendirian." Di sisi lain, Ratu Kertajaya berdiri di atas batu besar, memandang rakyat dan prajurit yang berkumpul. "Dengarkan aku," serunya. Semua mata tertuju padanya. Belanda mengira kita akan lari. Mereka kira kita akan tunduk. Tapi hari ini, kita tunjukkan bahwa tanah ini bukan untuk diinjak seenaknya. Sorakan meledak di seluruh benteng. Kita mungkin tidak punya meriam,
Kita mungkin tidak punya senjata canggih, tapi kita punya sesuatu yang tidak dimiliki mereka, suasana hening. Kita punya rumah yang harus dilindungi. Sorakan semakin keras hingga udara bergetar. Mereka tahu peluang kecil, tapi semangat mereka membesar, menutupi rasa takut yang menggerogoti hati. Tak lama kemudian, gemuruh sepatu pasukan Belanda terdengar semakin dekat. Pasukan VOC bergerak dalam formasi rapi, senapan siap tembak, meriam digulung di belakang mereka. Van Duren menunggang kuda paling depan, memandang benteng Kertajaya dengan senyum puas. Ratu Kertajaya, keluarlah. Mari kita akhiri sandiwara ini, katanya sambil mengangkat teropong. Ia melihat kerumunan prajurit dan rakyat yang bersiap dengan senjata seadanya. Haha, lihat itu, katanya pada ajudannya. Mereka hanya membawa bambu. Mereka bahkan bukan pasukan. Ajudannya menjawab pelan, tapi mereka terlihat siap mati, Tuan. Van Duren mengibaskan tangannya. Keputusasaan bukan keberanian. Mereka akan runtuh ketika meriam pertama ditembakkan. Ia kemudian mengangkat tangannya memberi sinyal. Siapkan meriam. Suara roda meriam yang ditarik terdengar menekan hati siapapun yang mendengarnya. Di atas benteng, Pangeran Laksmana mengamati mereka dengan wajah tegang. Bibi, mereka benar-benar siap menyerang. Ratu Kertajaya tidak berkedip. Kita tunggu. Jangan panik. Kita lihat langkah pertama mereka. Suasana menjadi hening. Angin pun seperti berhenti berembus. Dan detik itu, segalanya terasa menunggu ledakan pertama. Dalam ketegangan itu, seorang prajurit muda naik ke atas menara. Ratu. Mereka menargetkan gerbang utama, teriaknya. Ratu Kertajaya mengangguk. Laksmana, isyaratkan prajurit panah untuk bersiap. Jika meriam pertama ditembakkan, kita balas dengan panah api. Laksmana segera mengibarkan bendera merah, memberi isyarat kepada pasukan di atas benteng. Para pemanah menyiapkan busur, ujung panah dilapisi kain yang dibasahi minyak. Sementara di bawah, prajurit Belanda mulai menyalakan sumbu meriam. Suara SSSSHHH terdengar, membuat seluruh wilayah Kertajaya menahan napas. Anak-anak kecil memeluk ibu mereka. Pemuda-pemuda menggenggam senjata lebih erat. Dan akhirnya, boom! Ledakan keras mengguncang tanah. Gerbang utama terpukul, serpihan kayu besar beterbangan. Rakyat yang berada di belakang benteng berteriak kaget, beberapa langsung jatuh terduduk. Namun Ratu Kertajaya tidak mundur. Panah api, serunya. Dalam sekejap, ratusan panah api meluncur ke udara, terbang seperti hujan bintang jatuh. Mereka menghantam pasukan Belanda, membuat beberapa prajurit terpukul dan mundur panik karena api membakar barisan depan. Apa itu? Seru seorang prajurit Belanda. Van Duren mengerang kesal. Dasar liar. Maju. Pertempuran pun pecah. Debu, api, dan teriakan memenuhi udara. Namun di tengah kekacauan itu, Ratu Kertajaya tetap berdiri tegak. Ia berjalan turun ke barisan depan, membuat para prajuritnya terkejut. Ratu, ini berbahaya, seru seorang panglima. Aku tidak bisa memimpin dari belakang, jawabnya singkat. Ia mengambil tombak panjang, memegangnya seperti seorang prajurit sejati. Kehadirannya membuat para pemuda yang sebelumnya gemetar kini berdiri lebih tegak. Ratu bersama kita. Bertahan, teriak seorang pemuda. Pangeran Laksmana lalu berdiri di sisi sang ratu. Bibi, kau tidak sendiri.
Ratu Kertajaya tersenyum tipis. Kita tidak akan runtuh hari ini. Sementara itu, di tengah kabut asap, seorang prajurit berlari menuju ratu. Ratu, desa bagian barat masih ada warga yang tertinggal. Belanda bergerak ke sana. Ratu Kertajaya memicingkan mata, merasakan amarah yang menyengat. Laksmana, ambil pasukan cadangan. Selamatkan mereka. Laksmana mengangguk lalu berlari. Di belakang ratu, suara anak-anak menangis, suara prajurit mengerang kesakitan, dan suara dentuman meriam terus menghantam hati Kertajaya. Tapi ratu itu tidak mundur. Tidak satu langkah pun. Di tengah asap yang menyesakkan, ia berbisik pada dirinya sendiri, ini baru permulaan. Dan aku tidak akan kalah. Langkah mereka menuju alun-alun kota seperti menapaki jalan penuh duri. Angin yang berhembus terasa dingin, namun bukan dingin biasa, lebih seperti firasat buruk yang menusuk hingga tulang. Di kejauhan, bendera Belanda berkibar angkuh di antara bangunan tua. Sementara itu, suara trompet penjajah sesekali terdengar, seperti mengingatkan bahwa mereka bukan tamu, melainkan mangsa yang sedang berjalan ke mulut harimau. Meski begitu, Ratu Kertajaya tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Ingat, ujarnya setengah berbisik namun tegas, kita datang bukan untuk tunduk, tapi untuk menunjukkan bahwa kita tidak bisa dipatahkan. Warganya menelan ludah, namun keberanian perempuan itu menular. Seorang pemuda yang sejak awal gemetar akhirnya berkata, Ratu, kalau nanti mereka memulai kekerasan, apa kita balas? Ratu Kertajaya tersenyum samar. Kita balas dengan cara yang membuat mereka takut, namun tetap menghormati tanah ini. Kita bukan mereka. Kata-kata itu bagaikan api kecil yang menyala di dada setiap orang. Suasana hening sejenak, hanya derap kaki yang terdengar. Hingga akhirnya dari kejauhan terlihat kerumunan tentara Belanda, bedil terangkat, tatapan sinis menanti. Siap, Ratu, bisik seorang pengawal. Ratu Kertajaya menatap lurus tanpa berkedip. Lebih dari siap. Aku sudah menunggu momen ini sejak pertama kali mereka mencoba menginjak harga diri rakyatku. Langkah mereka tidak berhenti, tidak melambat. Justru semakin mantap, seakan tanah yang mereka pijak ikut mendukung perjuangan itu. Setiap detik terasa panjang, namun penuh makna. Inilah awal dari penentuan nasib. Ketika mereka akhirnya tiba di alun-alun, seorang perwira Belanda maju beberapa langkah. Tubuhnya tinggi, sorot matanya meremehkan. Ia menepuk-nepuk debu di seragamnya lalu berkata dengan nada congkak, "Ah, jadi ini ratu kecil yang katanya suka membuat keributan? Apa maumu datang ke sini membawa rakyat jelata seperti ini? Menyerah." Ucapan itu terdengar seperti sebilah pisau yang mengiris hati. Namun Ratu Kertajaya tidak terpancing. Ia melangkah satu langkah maju, tatapannya menusuk balik. "Namaku Ratu Kertajaya. Dan aku datang bukan untuk membuat keributan, namun untuk menanyakan kapan kau dan orang-orangmu berhenti memperlakukan rakyatku seperti budak." Sang perwira tertawa, diikuti beberapa tentaranya. Permintaan yang lucu. "Kau pikir kau siapa? Kau tidak punya senjata, tidak punya pasukan besar, tidak punya apa-apa." Warga di belakang Ratu Kertajaya mulai merasa terhina. Seorang ibu paruh baya tak bisa menahan diri berkata keras, "Yang kami punya, harga diri." Para tentara memokang senjata, suasana langsung menegang. Perwira itu mendekat, berhenti tepat di depan Ratu Kertajaya. "Satu langkah salah, dan seluruh rakyatmu kubuat merangkak di tanah ini." Ratu Kertajaya tidak mundur. "Kalau itu yang kau mau,
kau akan berhadapan dengan mereka yang sudah tidak takut apapun. Orang yang kehilangan rasa takut tidak bisa kau taklukkan. Suara perempuan itu menggetarkan udara. Bahkan beberapa tentara Belanda terlihat ragu. Ratu itu kemudian berkata pelan namun tajam, "Dan ketahuilah, sejarah tidak pernah berpihak pada penjajah. Kau hanya sedang menunda kekalahanmu." Ketegangan memuncak. Ratu Kertajaya dan sang perwira berdiri hanya beberapa jengkal, seperti dua kekuatan yang siap saling menerkam. Namun sebelum keadaan benar-benar pecah, tiba-tiba terdengar suara dari arah samping. "Tinggalkan tempat ini. Kami sudah muak." Suara itu datang dari seorang pemuda lain, lalu disusul teriakan rakyat lain yang terus bertambah. Tentara Belanda terkejut, tidak menyangka massa yang terlihat pasif itu dapat berubah menjadi gelombang kemarahan yang tidak bisa dihentikan. Mereka mulai mundur, meski tetap mengangkat senjata. Melihat itu, sang perwira mencibir, "Jadi ini rencana kalian? Provokasi? Kalian pikir dengan teriak-teriak seperti itu kami akan pergi?" Ratu Kertajaya menghela napas panjang, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi agar semua orang melihat. "Dengarkan aku," suaranya menggema. "Kita bukan sedang meminta mereka pergi, kita sedang menunjukkan bahwa kita tidak lagi takut." Rakyat bersorak. Sorak itu menggema seperti gemuruh badai yang bangkit dari bumi. Getarannya membuat beberapa tentara panik. Bahkan ada yang mundur lebih jauh, tak siap menghadapi keberanian yang muncul tanpa senjata. Wajah perwira itu berubah pucat. "Ini bisa dianggap pemberontakan," katanya dengan suara lebih rendah. Ratu Kertajaya mendekat, suaranya dingin namun anggun. "Kalau membela tanah sendiri dianggap pemberontakan, maka aku bangga menjadi pemberontak pertama yang kau lihat hari ini." Perwira itu menggertakkan gigi. Namun ia mulai sadar, jika ia memaksa pertempuran di tengah massa sebesar ini, Belanda akan kehilangan lebih banyak daripada yang bisa mereka perhitungkan. Dengan kesal ia memberi isyarat pada pasukannya, "Mundur. Kita akan kembali dengan perintah baru." Tentara Belanda perlahan pergi, meninggalkan alun-alun yang kini dipenuhi suara kemenangan rakyat. Ratu Kertajaya berdiri di tengah-tengah mereka, menahan air mata haru. "Hari ini," ucapnya sambil bergetar, "kalian telah menggoreskan sejarah baru. Terima kasih sudah menyimak kisah luar biasa tentang Ratu Kertajaya dan keberaniannya melawan kolonial Belanda. Dari seorang pemimpin yang dianggap lemah, ia berubah menjadi simbol keberanian, sosok yang membuktikan bahwa perjuangan tidak selalu butuh senjata, tapi hati yang teguh dan rakyat yang bersatu." Bro, kalau kisah ini menggerakkan hatimu, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi, biar kamu nggak ketinggalan kisah sejarah Indonesia lainnya yang penuh makna dan inspirasi. Ketemu lagi di cerita berikutnya. Salam hormat untuk semua pejuang yang hatinya tetap menyala. Sampai jumpa, bro.